Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kepada yang terhormat Profesor Rudi Rubianini, Pak Musrif, yang dengan sabar mendampingi kami belajar terjemah Al-Quran menggunakan metode KBI. Dan Bu Nungki yang telah memfasilitasi Zoom ini. Terima kasih juga kepada Pak Fauzi yang selalu menjawab pertanyaan saya di tengah-tengah kegalauan. Saya tidak punya kelompok tapi harus bertugas sebagai moderator. Pak Musrif, perlu saya sampaikan, saya bukan bekerja sendiri tanpa kelompok, bukan berarti saya tidak mau berdiskusi. Cuma memang pada saat pembentukan kelompok, saya memang terlewat membaca detail grup, sehingga tiba-tiba grup itu sudah terbentuk, dan tiba-tiba Pak Fauzi sudah menyusun jadwal presentasi atau moderator. Di tengah-tengah itu memang saya sempat terbesit, waduh kalau saya sendiri tidak punya teman, bagaimana saya diskusi, bagaimana nanti pada saat saya presentasi. Tapi waktu demi waktu saya jalani, dengan motivasi yang selalu disampaikan oleh Pak Musrif, jangan pernah terbersit di dalam hati, keluar, mengundurkan diri terusnya. Jadi meskipun dengan kemampuan yang terbatas, saya beranikan diri untuk menyampaikan tugas saya di pekan yang ke-23 ini. Izin untuk share Prof dan Bapak Ibu yang lain. Oke, sudah ada. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mendapatkan tugas surat ke-23 Al-Mu'minun ayat yang ke-109 yang bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbah artinya ya Tuhan, dalam sorof sebagai munada juga sekaligus sebagai mudhof. Iya-nya adalah nidaknya adalah ya mahdhuf ya. Kemudian nah artinya adalah kami, termasuk dhamir mutasil dan mudhof ilaih karena robbah sebagai mudhof. Kemudian yang ketiga amanah, artinya kami telah beriman, termasuk fi'il madi wazan yang ketujuh, dhamirnya nahnu. Kemudian di dalam nahwu berfungsi sebagai fa'il fi'il. Kemudian fa artinya maka, termasuk huruf athof. Saya juga menemukan istilah yang lain dalam konteks ayat ini adalah sebagai fa sababiyah. Kemudian ihfir artinya ampunilah, termasuk fi'il amar wazan yang kedua dhamir anta. Di dalam nahwu berkedudukan sebagai fi'il fa'il. Kemudian la artinya bagi, termasuk huruf jar. Kemudian na artinya kami sebagai dhamir mutasil, juga sekaligus sebagai majrur dari huruf jar la. Di dalam la dan na ini dalam nahwu berkedudukan sebagai maf'ul bih ghairu sharif. Kemudian wa adalah huruf al-atfu atau huruf athof. Kemudian irham, berilah rahmat, termasuk fi'il amr wazan yang ketujuh, domainnya anta. Kemudian nah adalah kami, termasuk dhamir mutasil. Nah di dalam irham di dalam nahwu berkedudukan sebagai fi'il fa'il, sedangkan nah berfungsi sebagai maf'ul ghairu sharih.
Kemudian yang ke-11, wa artinya dan adalah huruf atof dan istinaf. Di dalam nahwu tidak memiliki beban i'rab. Kemudian anta artinya engkau, di dalam sorof termasuk dhamir mutasil dan marfu. Kemudian di dalam nahwu berkenan sebagai mubtada. Khairu artinya sebaik-baiknya, termasuk isim nakiroh, marfu dan mudhof. Kemudian ar-rahimin artinya pemberi rahmat, di dalam dalam sorof termasuk isim ma'rifat, majrur, jamak muzakkar salim, dan sebagai mudhof ilaih. Khairur rahimin di dalam nahwu berkedudukan sebagai khobar. Dengan demikian, dari kedudukan fa'il fi'il, kemudian muf'il dan seterusnya, di kolom yang paling kanan artinya adalah Rabbana adalah nidak munada yang artinya ya Tuhan kami. Kemudian kalimat jawab dari nidak munada adalah amana faghfir lana warhamna, yang artinya kami telah beriman, maka ampunkanlah kami dan beri kami rahmat. Sedangkan kata yang terakhir yaitu wa anta khairur rahimin, anta khairur rahimin berkedudukan sebagai mubtada dan khabar, sehingga artinya adalah dan engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Oh, Pak Musrif, ini apakah diskusi dulu atau saya Ke gambar dulu aja. bahkan Ke gambar bahkan, dulu, Pak. Ke gambar. Ke gambar dulu. Bahkannya kira-kira seperti ini. Mohon maaf kalau ada beberapa kriteria yang tidak bisa saya penuhi karena keterbatasan saya. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Kemudian amanah adalah fi'il fa'il. Fahfir fi'il fa'il. Lana termasuk mahful bi. Warhamna fi'il fa'il. Wa anta mahful bi. Khairur rahimin mubtada dan khobar. Itu Pak Musrif dan teman-teman peserta KTI 2025. Oke, silahkan kalau ada yang mau memberi masukan. Yang nomor 10, Pak, mungkin itu maf'ul bih yang sorry ya. Nomor 10, nah nggih. Oh, yang betul maf'ul bih sorry ya. Yang maf'ul bih biasa aja maksudnya gitu, bukan goiru, sorry. Karena Tanpa kan bukan jar majrur. sorry. Maf'ul bih artinya maf'ul bih yang biasa aja gitu, bukan yang goiru sorry gitu. Nah, itu udah aja gitu. Betul nggak sih? Ya. Terima kasih Bu Sulisma. Dari saya, Silakan. dari Taufik yang lain, Pak. Oh iya. Ya, Iya, Pak Taufik. ya ini Gimana? kan bisa kurang kelihatan semua ya. Oh, anu ya, Eh, perkecil ya. Oke. Ya, diangkat sedikit Pak Taufik. Ya, Ulang. Robbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, ini yang 11 sampai 14 itu wa anta khairur rahimin. Ini apa namanya? Kita memandangnya sebagai huruf haliyah mengacu kepada warhamna, maka
kalimat ismiyah berikutnya 11 sampai 14 itu sebagai penekanan atau taukid dari kalimat warhamna wa anta khairur rahimin. Jadi dia menjadi hal daripada muta'alliq kepada arham, sehingga wa anta khairur rahimin itu menjadi halnya yang terdiri dari mubtada dan khobar anta khairur rahimin. Begitu kalau dari gimana Oke. Pak Musrif? Oke. Ya. Masuk juga. Ya. Berikutnya ada yang lain? Ada Pak, Ya silakan, Pak Rangkuti. sama dengan Pak Taufik Pak prinsipnya, kalau nomor 11 itu waw itu dianggap waw aliyah, tetapi dengan memaktukannya mulai dari Robbana sampai ke nomor 11 dan nomor 10 itu bagaimana Pak ya? Jadi maktub kalimat ke kalimat. Sehingga nanti di kolom kanannya ada perubahan sedikit mengenai warnanya, sehingga mungkin kalimat ini mudah-mudahan juga sampai ke bawah. Itu satu Pak. Terus yang kedua, saya ragu-ragu ini yang nomor 4 Sebentar, Pak itu Pak Rangkuti, barusan belum clear apa tuh tadi? Oh, tapi bisa didengar Pak ya? Bisa, cuma maksudnya Oke. maktuf ilaih Iya, yang mana? Iya, di nomor 12 sampai 14 itu dimaktubkan ke 1 sampai ke 10. Bisa nggak ya antar kalimat dengan kalimat, lalu kemudian kalimat jawab nida mudananya itu juga menerus ke bawah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, minggu yang lalu itu kan ketika Pak Fauzi fa itu dijelaskan fa Taklil, fasihah ya, fasihah ya. fasihah atau taklil atau Ya, sababiyah. apakah dalam hal ini juga tidak identik ini dengan yang kita bahas minggu yang lalu, Ya. sehingga ada syarat dan jawab yang tersembunyi syaratnya gitu. Ya. Yang ketiga yang terakhir ini simpel saja Pak. Fa itu kan dulu pernah kita sepakat bahwa kalau di adat syarat huruf syaratnya tidak diwarnai ya, tapi ketika dijawab fa itu kita beri warna juga yang sama dengan warna itu Pak, fiil fa'il yang diantaranya itu. Iya, Itu aja, kalau Pak. jadi jawab ya, kalau jadi jawab. Ya, itu Oke. aja Pak. Makasih. Baik. Terus ada lagi? Kalau saya Pak, ini sama dengan yang ini ya, susunannya yang 11 sampai 14 itu waw isti'nab, tetapi posisinya dia itu masih dalam kalimat jawab, karena kita lihat ya di 3 sampai 10 itu kan kita sedang berhubungan dengan Allah ya. Jadi dua arah gitu ya. Ternyata yang 12 sampai 14 juga masih dua arah. Jadi bukan di situ bukan hu atau dia bukan, tetapi engkau, berarti masih berhadapan. Sehingga saya menyimpulkan yang 11 sampai 14 itu masih dalam rangkaian jawab nidanya, meskipun itu huruf atop isti'naf gitu, tapi masih dalam rangka jawab nidanya sampai sana gitu. Baik. Oke. Ada Maaf, lagi? Pak. Silakan. Ya, masih menyela sedikit, maaf Pak Musrif. Tadi kan 11 sampai 14 itu anta khairur rahimin itu adalah hal daripada arhamna itu. Maka jawab dari nida tadi itu kalimatnya memang dari nomor berapa nih? Dari 3 sampai 14. Jadi panjang ke bawahnya kalimat jawab itu. Ya, jadi begitu Pak. Baik. Ada yang coba saya kok belum mendengar ada yang membicarakan 67. 67 sebagai apa? Boleh Pak. Saya Silakan Pak Widi. Iya, yang 67 kalau saya itu jar majrur. Jadi fi'il fa'il terus kemudian maf'ul bih ghairu sharih. Sedangkan yang ke bawahnya 8, 9, 10 itu hanya maktuf saja ke mana tuh 5, 7 ya. 5 sampai 7. Dan dia punya fi'il fa'il dan maf'ul bih tadi yang sudah dikoreksi.
Kalau saya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk kalimat jawab nida munadanya saya sependapat sampai ke bawah, sampai ke 14. Hanya yang saya masih bertanya-tanya apakah di dalam membuat nomor 11 ya, tadi ada wa, nah wa atof. Nah ini kan ditulis wa atof, koma istinaf. Nah ini eh, kalau sudah seperti ini, apakah masih tetap termasuk ke dalam kalimat jawab nida munada? Karena walaupun saya ragu-ragu, terus terang ragu-ragu apakah ini memang iya sampai ke 14 ataukah memang dipotong di 10. mana? Di 10, ya. Begitu, Oke. Pak. Terima Baik. kasih, Pak. Bagus, bagus. Sudah bagus-bagus. Cuma hati-hati nih Pak Taufik, Pak Muhammad Taufik ya. Tadi Pak Widi nomor 67 jer majrur sebagai maf'ul bih. Kenapa ngelai sampai ke bawah? Ngelai itu apa, Bu Lisma? Apa ngelai? Jer Ngelai itu majrurnya ngiler. kenapa Ngelai itu ngiler, Pak. Memanjang, Pak. Memanjang ngelai. memanjang ke bawah gitu? Karena kan sudah dinyatakan sebagai maf'ul bih goiru sorih di situ ya, lana daripada ampunilah. Nah, jar majrur berhenti di situ. Sedangkan urusan bahwa ini jadi satu kesatuan, maka itu diakibatkan ada wau nomor 8. Maka muncullah kata maktub 5 sampai 7 untuk 9 10. Itu clear. Ya. Ya. Jadi ketika ada maktub 5 sampai 7, berarti kalimat si kuning di bawah fi'il fa'il maf'ul bih itu adalah dihubungkan oleh wawu atop kepada gitu ya 5, 6, 7 kan gitu. Oleh karena itu boleh saja wawu di situ dikasih warna kuning, jadi boleh supaya berbeda itu ya. Ya, sama. Oke. Itu penting itu. Yang lainnya tadi sudah oke. Sambil merangkum tadi pendapat-pendapat lain, maaf Pak Taufik, Pak, saya munculkan dulu ya. Terus saja di situ nggak apa-apa. Oke, saya ambil mana ini? Ada di layar nggak? Ada di layar nggak, Pak? Ada Merah. di bagan, Pak. Bagan. Ini kan? Udah ada di layar? Baru materi pekan, Pak. Oke, baik. Materi pekan 23. Ketika dibuka, coba kita lihat. Coba kita lihat dulu mundur ke 9-10. 9-10 itu dimaktub kepada 5 sampai 7, ya kan? Jadi ini clear, ini dimaktub ke sini. Oleh karena itu si wau ini mengakibatkan dua kalimat ini jadi boleh bersatu. Sehingga saya berani membuat warna kuning. Nanti ada yang bertanya, kenapa nggak putih? Boleh juga putih. Cuma kita benar-benar secara pikiran udah tahu ini jadi satu kesatuan. Gitu kan? Nah, satu kesatuan ini gitu ya, bahwa ini nanti dibuat kuning itu agar menjadi satu kesatuan. Tadi di atas juga ada kalimat amanna fi'il fa'il, ya kan? Nah, dua kalimat ini dihubungkan dengan apa? Kan gitu. Dihubungkannya ternyata bukan oleh wau. Kalau pakai wau, boleh saya menggunakan kata ini, maktub ketiga. Gitu. Sehingga paling gampang dengan maktub ketiga akan seperti ini. Tetapi karena ini pakai fa, maka jadi jawaban pertama yang paling gampang sebagai orang KBI ketika ini maktub ketiga pun sebetulnya boleh begitu ya. Tetapi nanti terjemahannya bukan lagi maka tetapi dan ampunilah kami. Kami telah beriman dan ampunilah kami dan rahmatilah kami. Itu pun kan jadi masuk. Tetapi karena aslinya pakai fa itu ada boleh fa taklil, boleh fa sababiyah, yang itu semua itu kita sebut fa fasihah. Fasihah itu ada dua. Ada taklil kalau kalimat di depannya ini bukan kata perintah, kata nahi, amr, apa istilahnya itu yang kumpulan itu tuh, doa. Nah, itulah kalau itu seperti itu namanya
fa sababiyah, sehingga berikutnya di sini biasanya diikuti dengan fiilnya adalah fiil mudhorik. Begitu. Itu namanya fa sababiyah. Kalau fa ta'lil itu bebas gitu ya. Jadi dia tidak ada persyaratan tadi sehingga ini disebut. Tapi maknanya kira-kira sama antara kalimat dan bawah ini seperti sebab dan akibat gitu. Oleh karena itu, level naik lagi tadi level pertama cukup pakai maktub, level kedua pakai fa ta'lil atau fa sababiyah, lihat dari kalimatnya, pokoknya fa fasihah begitu. Maka bolehlah level keduanya di sininya diputihkan sebagai apa? Tadi itu nih sebab dan jawab. Nah, apa namanya? Sebab dan akibat atau disebutnya tadi apa namanya? Kok tiba-tiba hilang. Sebab dan akibat itu Syarat adalah jawab. Sababiyah. apa Bu Lisma? Syarat Syarat dan jawab. jawab. Syarat Syarat jawab. jawab. Begitu. Kasihlah Syaratnya putih. mahdhuf ya. Nah, tapi di sini seolah-olah ada an yang mahdhuf begitu. Seolah-olah. Kalau ini ditulis syarat jawab putih boleh, itu advance. Tapi di dalam syaratnya ditulis ada an yang mahdhuf begitu. Tapi kalaupun mau cukup kuning udah dimatupkan juga boleh. Kalau mau levelnya lebih tinggi pakai sebagai fa ta'lil seperti nanti tadi ada syarat jawab juga boleh. Tetapi tidak terlalu merubah struktur si kuning, tetap aja kuningnya begini, cuma diselipkan putih atau tidak gitu aja. Oke? Sampai di sini itu clear. Kalaupun kalimat sampai di sini itu selesai juga. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami is clear. Maka muncul di sini wawunya itu huruf atop yang istinaf. Kenapa? Ini sudah kalimat baru dengan mubtada dan khobarnya tadi sudah clear. Tetapi kalau ini mau mubtada khobar dan kemudian dia itu istinaf, maka ini kuning, selesai. Dan ini garisnya ada di sini kalimat jawab nidanya. Ya. Gitu. Karena tadi ada yang bersepakat ini adalah haliyah. Dilihat dari mana haliyahnya? Dari makna. Maknanya engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Menjelaskan engkaunya siapa? Haliyahnya ke domir engkau, ke anta. Anta yang mana? Anta yang nomor 9 di sini. Nah, kepada si ini, si anta ini atau anta yang atas, pokoknya anta si anta ampunilah, engkau ampunilah siapa? Allah itu. Engkau Allah itu atau si anta tadi adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Sehingga karena ini dijadikan haliyah, maka statusnya di sini menjadi hal. Kalau hal berarti ke kuning. Kan gitu halnya. Jadi ini jadi kuning. Kalau begitu mubtada khobarnya turun pangkat jadi anak. Jadi mubtada khobarnya diberi warna hijau. Saya ulangi, gambarnya menjadi akan begini. Sehingga yang tadinya di sini putus jadi bablas ke bawah. Nah, jadi bablas. Kenapa? Karena hal bagian daripada si kuning, maka si jawab nidanya sambung. Tetapi bahasanya harus dirubah. Karena ini haliyah, bukan lagi dan, walaupun di sininya asalnya dan, diterjemahkannya menjadi karena. Karena atau sedang. Coba kita lihat. Kan enak nih. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, kan gitu. Jadi karenanya itu menjadi pemanis dalam kalimat ini. Karena engkau adalah sebaik-baik rahmat ini menjadi haliyah, halnya kepada si anta yang di atasnya. Karena dia terhadap si anta, muhalnya si anta ini adalah hal, maka harus dicari muhal. Muhalnya siapa? Si anta. Karena anta warna kuning, maka hal juga kuning. Karena hal ini kuning, mubtada khobarnya turun pangkat menjadi anaknya si kuning, yaitu hijau. Sehingga gambarnya menjadi halnya itu warna kuning dan ini hijau, dan ini dijebol apa tuh? Garis yang di sini kalimat nidanya menjadi semua ini adalah menjadi bagian daripada kepada Tuhan bilangnya. Itu kepada Tuhan. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dari rahmat dan seterusnya. Gitu ya.
Boleh. Jadi ini boleh dihilangkan, diadvance-kan, tetapi diganti di sini dengan putih gitu. Cuma putih yang ini apa? Syarat di sini jawab. Cuma syaratnya dengan adat syaratnya yang apa disebutnya itu Masuk. Nah, tapi kalau mau santai gitu, yang penting mengerti we lah, Cina. Guys, we iya bagian dari ini. Ha, ini juga masih oke. Begitu. Dan ini kenapa kuning untuk menunjukkan benar-benar ini terikat satu kesatuan ketika ini nanti dibuat si jawab gitu kira-kira. Nah, maka gambarnya tadi udah betul sih. Tidak banyak perubahan nida munada. Kalimat jawabnya jadi bablas sampai ke bawah, asalnya di situ, sekarang dihilangkan. Tetapi halnya ini adalah mubtada dan khobar, halnya kepada si anta yang ada di sini, si anta yang muhalnya ada di situ. Muhalnya di situ. Jadi kalau kita lihat fiil fa'il, amanah ke sini, fagfir, fiil fa'il, lana maf'ul bi. Wa, maka ada garis ini, arhamna fiil fa'il dan maf'ul bi. Wa-nya itu sebagai halia, anta adalah mubtadanya, khairur rohimin adalah khobarnya. Dan mubtada khobar ini, si merah ini adalah, nah gitu ya, sorry, apa namanya, muhal atau hal kepada si birunya, begitu. Silakan yang berikutnya. Saya Wah, punten Pak, silakan. itu yang di bagannya Pak Ya, barusan itu yang halnya emang harus pakai ini apa garis putus Pak. yang ini. Oh, yang ini. Ya, begini sebetulnya aslinya ini adalah garis tegas aslinya. Karena apa? Istinab kan, mubtada khobar, istinab. Aslinya ini garis tegas. Asalnya, tapi bukan hal mubtada khobar garis tegas. Tapi si mubtada khobar ini menjadi penjelas kepadanya kepada dua-duanya. Kepada dua-duanya saya ulangi ya. Nah, kalau tadi misalnya saya tidak pakai garis tegas, gitu ya. Ini halnya kepada siapa? Berarti ini satu kalimat begini kan? Iya. Nah, tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena ini kalimat ini sudah selesai. Fagfirlana, warhamna selesai. Sampai di sini aslinya. Kemudian ada kalimat baru di sini yang menjadi hal menerangkan si, nah, apa namanya, fa'il di sini. Yang di depan masing-masing muhalnya itu adalah sesuatu di sini. Jadi ini makanya saya kasih bintik-bintik. Asalnya tegas turun menjadi bintik-bintik. Gitu. Asalnya tegas turun menjadi bintik-bintik. Kalau tidak ada bintik-bintik, kita menjadi salah. Ini seolah-olah hanya kepada ini. Seperti kalimat fi'il fa'il maf'ul bihal. Nah, di mana halnya itu adalah biasanya kalau seperti itu akan berupa mufrad, kalimat mufrad gitu ya, satu kata. Nah, ini bukan, ini sebuah kalimat di mana muhalnya itu kepada sesuatu. Gitu. Sehingga akan jelas bahwa oh ini sesuatu yang berbeda sendiri gitu. Itu Bu Lisma, untuk kemudahan kita mengenali aja. Ya. Baik, berikutnya saya persilahkan Pak untuk yang ayat kedua, yang lebih gampang. Kalau satu sudah selesai, ayat yang lain gampang sudah. Makin ke sini makin gampang kok ayat-ayatnya. Minggu depan lebih gampang lagi. Silakan Pak. Oke. Terima kasih, Prof. Baik, surat yang kedua yang didiskusikan adalah Al-Maidah 83. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa
idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ayat ini hampir mirip secara struktur dengan ayat sebelumnya. Mungkin perbaikan-perbaikannya hampir sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Rudi barusan. Nomor 1 adalah Rabbah, artinya ya Tuhan. Di sorof berfungsi sebagai munada dan sebagai mudhof. Kemudian na artinya adalah kami, di sorof sebagai dhamir mutasil dan mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga, amanah, artinya kami telah beriman, fi'il madi wazan ke-7. Dhamirnya nahnu sebagai fi'il fa'il. Kemudian yang keempat, fa, maka huruf atof, fa sababiyah juga sebagai istiqnafiyah. Uktub, artinya catatlah, fi'il amar wazan ketiga, dhamir anta. Ya, dalam amal di nahwu berfungsi sebagai fa'il fi'il. Kemudian na artinya kami sebagai dhamir mutasil. Kemudian ma'ah artinya bersama. Ini yang perlu saya tanyakan ke Prof. Rudi, karena ada menurut pemahaman saya yang terbatas, ma'a ini berkedudukan sebagai mudhof sekaligus sebagai dhorof. Sedangkan asyahidin adalah orang yang menjadi saksi, mudhof ilaih, madruf, dan jamak muzakkar salim yang berfungsi sebagai majrur. Di dalam nahwu berfungsi sebagai maf'ul bih. Dengan demikian, maka artinya ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Bahakannya adalah sebagai berikut. Ya Rabbana sebagai nidak munada, amanah fi'il fa'il, faktubna fi'il fa'il, ma'asyahidin, ma'anya ma'ful bih, kemudian nanya faktub fi'il fa'il, nanya ma'ful bih, dan ma'asyahidin termasuk ma'ful fih. Begitu Prof. Ya, mundur ke tabel. Saya karena tadi ditanya mengenai ya cara membaca ma'a gitu ya. Ma'a sohidin. Ma'a sohidin itu adalah karena dia zorob. Ma'a itu ada di huruf dorob, huruf keberapa? 18. 20 ya. 20. Nah, karena di huruf 20 dia ma'a, maka sohidin menjadi madrub. Oke? Iya. Di KBI. Iya. Kalau di kelas lain atau di literatur lain, ada yang mengatakan setelah dorob itu adalah maf'ul bih. Mudhof ilaih kok maf'ul bih kok tiba-tiba jadi maf'ul bih, mudhof ilaih. Jadi dorob mudhof ilaih gitu. Ya. Tetap yang dorobnya mah tetap dorob, tapi asahidinya kadang-kadang disebut madrub, kadang-kadang disebut mudhof ilaih. Boleh gitu ya. Kadang-kadang ada yang berani menulis dorob majrur. Tapi itu sudah keluar dari kaidah. Kenapa? Majrur itu biasanya hanya dipakai untuk kalau di depannya ada huruf jar. Tapi tiga-tiganya semuanya adalah sebetulnya majrur. Semuanya adalah dia i'robnya adalah jar. Baik ini majrur, baik itu madrub, baik mudhof ilaih, semuanya adalah jar. Sama gitu. Nah, oleh karena ini di dalam cara penulisan, karena kita di KBI, kalau ada dorob, satu aja cukup. DM aja, nggak usah MMI. Supaya kita memberi penjelasan bahwa itu bukan dari, misalnya kalau MMI itu selain daripada dorob gitu aja. Kalau ada dorob, jadi dari DM gitu aja. Tapi kalau yang di depannya
di depannya huruf jer, maka jer majrur gitu aja. Ya. Iya. Oke, jadi cukup satu itu DM aja. Lebih spesifik maksudnya. Yang lainnya saya kira tidak ada perbedaan kecuali pakai metode yang tadi apabila memang mau sederhana maka 5 sampai 8 adalah maktub ketiga. Itu yang paling sederhana. Tapi kalau mau meningkat tidak pakai tulisan maktub maka fa-nya boleh dipilih pakai sababiyah. Tapi karena ini bukan bukan di depannya adalah fiil madi, maka bisa fa taklil. Tetapi tetap di kanannya jadi ada sebab Syarat jawab. Syarat dan jawab. syarat dan jawab yang tadi. Tetapi ada tetapinya. Di sini ada juga tulisan istinafiyah. Kalau saudara lihat nanti di i'robil Quran yang lain ada yang menganggap fa-nya ini istinaf. Nah, pertanyaannya kan saudara terus bingung, kenapa sih kapan sih saya pakai istinaf? Kapan saya pakai fa sababiyah atau taklil? Itu kalau fa itu menjadi istinaf, seperti halnya wau, pertamanya istinaf. Ketika tidak ada hubungan secara sorob, tapi secara arti berhubungan maka wau jadinya haliyah. Tapi kalau fa asalnya misalnya tadi istinaf, tapi ternyata ada hubungan secara makna atas dan bawah, maka bisa jadi sababiyah, begitu, atau taklil gitu ya. Pokoknya itu termasuk klasifikasi dari fa yang menghubungkan dua kalimat atas dan bawah atau disebut fasihah juga gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat cerita ini, ya Tuhan kami telah beriman. Selesai gitu ya. Terus ada fa kalau itu istinaf, ya Tuhan kami catatkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Maka dengan pikiran di mana cerita minta dicatatkan dengan beriman tidak ada hubungan, maka itu diambillah istinaf. Itu pemahaman satu. Tapi kalau pemahaman dua tidak demikian. Kami minta dicatatkan bersama orang-orang yang menjadi saksi itu karena kami telah beriman sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu kalau itu berhubungan tidak bisa fa-nya istinaf. Begitu akhirnya. Pilihannya menjadi fa sababiyah atau taklil tadi. Gitu ya. Nah, walaupun nanti saudara akan ketemu di dalam contekan yang lain, literatur lain, di situ ada yang istinaf. Dengan catatan maka di kanan jangan disatukan begitu kalau istinaf. Di terjemahnya. Kami telah beriman satu garis sendiri. Dan gitu ya. Maka catatlah kami bersama orang itu jadi dua garis yang berbeda. Gitu di kanannya. Kalau mau itu istinaf. Karena kita sekarang sepakat itu bukan istinaf, di mana kalimat atas dan bawah itu berangkai, maka di kanan pun berangkai. Di kanan pun satu kotak bersama-sama gitu. Clear ya, ini udah bagus. Saya kira cuma itunya aja. Yang nomor 6 Pak, yang nomor 6. Oh, silakan. Yang nomor 6 ini kan bukan goiru sorry. Oh iya betul. Pak Uji betul. Nah itu bukan goiru. Sorry, goiru kan harus itu harus jar majrur. Domir. Mau nanya Ustaz. Ya silakan. Mau nanya yang fa-nya itu kan fa taklil atau sababiyah Ustaz ya. Kalau disebut fa jawab boleh nggak Ustaz? Ya, Pak jawab itu adalah Pak sababiyah sebetulnya. Itu sama. Oh, sama aja ya Ustaz. Iya, Pak jawab. Makanya tadi Ibu Lisma bilangnya syarat jawab gitu ya. Pak jawab dari atas. Oke. Kalau dijadikan Pak jawab Pak, misalnya di Nahwu ini ada jawab gitu ya. Ada jawab di 5, 6, 7, 8 ini ada jawab. Itu warnanya beda aja, Pak. Fi'il fa'il, maf'ul bih sama maf'ul bih ini jadi berubah ya, Pak? Tidak, Pak Uji. Warnanya sama, cuma diselipkan warna putih. Oh, warna putih kayak uslub gitu, Pak? Iya, betul. Syarat dan tapi itu tetap sama-sama kuning. Sama kuning ya. Oke. Oke. Good ya.
Pak, Good. bertanya Pak, yang untuk syarat itu mahdubnya berarti ke isim syarat yang kolom 11 Pak ya. Kalau disebutkan bahwa misalkan amanah tadi kita sebutnya kan sebagai syarat. Oh iya, Syaratnya ya, kan ada syarat yang mahdub, berarti mahdub. mahdub ke huruf ke-11 Pak ya. Ya, huruf 11 14 biasanya yang kali. dipakai an. An atau in Pak ya? An. Ya, in, ya, sorry, In. in, ya. Ya. Kalau an di tengah, kalau in di depan, ya. Baik. Oke, betul. Good. Nah, Sebelum ke nomor 3, karena memang ini enak-enak ini. Nomor ini gambarnya saya buatkan supaya sama warnanya begini. Ya kan tadi yang nomor mana? Nah, ini kan sama dengan yang tadi. Cuma yang paling sederhana pakai maktub ketiga gitu ya. Itu yang paling sederhana ini. Yang paling sederhana ini. Tapi kalau mau advance ditulis taklil gitu atau tadi misalnya apa namanya fasihah gitu. Di mana di sininya jadi ada syarat yang adatnya Syarat dan jawab. di sini jawab gitu. Tapi putih. Maka kata Pak Fauji tidak berubah sama-sama kuning, cuma di sini diselipkan putih. Itu boleh. Sehingga di sininya tidak merubah. Cuma kalau tadi ada diselipkan si putih, di sini jadi ada putih, di sini ada putih syarat jawab. Gitu, diselipkan. Kalau mau diselipkan silahkan. Kalau tidak pun seperti begini masih sama maknanya begitu. Ada maf'ul bihnya kepada ini maf'ul bih. Maf'ul bihnya kepada sina, fi'il fa'ilnya pada uktub, ya. Faktub amanah fi'il fa'ilnya ke sini. Mudananya ke sini. Oke. Kemudian silahkan yang ketiga. 3 kayaknya sama dengan pertama, sama persis itu. Baik, yang ketiga, Al-A'raf 89 langsung kepada tugas. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Robba, ya Tuhan, sebagai munada dan sekaligus sebagai mudhof. Nah, artinya kami, dhamir mutasil dan mudhof ilaih. Kemudian iftah, berilah keputusan, termasuk fi'il amr, wazan ke-1 dhamir anta. Baina, antara adalah dhorof makan dan mudhof. Ini juga saya perlu konfirmasi ke Pak Musrif. Ada 2 catatan saya, mana yang saya dahulukan nanti antara mudhof atau dzarf mahdhuf. Baina dzarf makan atau mudhof, kemudian na artinya kami, dhamir mutasil, mudhof ilaih dan madruf. Iftah di dalam kedudukan nahwu sebagai fi'il fa'il, kemudian bainana sebagai maf'ul bih. Kemudian wa adalah huruf athof. Kemudian baina antara, artinya antara, termasuk dzarf makan dan mudhof. Kemudian kaumi artinya kaum, mudhof ilaih dan madruf. Kemudian na artinya kami, dhamir mutasil, mudhof ilaih dan madruf. Ini juga Prof nanti akan membantu untuk memahamkan saya apakah mudhof ilaih atau dzarf madruf yang harus saya tuliskan. Kemudian bi huruf jar artinya dengan, al-haqqi artinya hak atau atil, isim ma'rifat majrur, sehingga bil haqqi adalah jar majrur di dalam nahwu berhubungan sebagai hal. Kemudian wa artinya dan, huruf athof, istinaf, anta artinya engkau, dhamir mutasil marfu, kemudian khairu sebaik-baik, isim nakiroh marfu dan mudhof, kemudian al-fatihin pemberi keputusan, isim ma'rifat majrur, jamak mudzakkar salim dan mudhof ilaih. Anta kharuzikin berdudukan sebagai mubtada dan khobar.
Ini hampir sama dengan ayat surat yang pertama. Mungkin perbaikannya hampir sama dengan saran yang disampaikan oleh Prof pada soal yang pertama. Dengan demikian artinya, ya Tuhan kami, berilah kami keputusan antara kami dan antara kaum kami dengan keputusan yang hak atau adil. Dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan yang adil. Makanya, ya Rabbana sebagai tidak mendadak, iftah fi'il fa'il, bainana wa baina, itu maf'ul bih. Kemudian baina wa baina kaumina itu maf'ul bih. Kemudian bil haqqi artinya adalah hal. Wa anta mutada khairul fatihin sobat. Terima kasih Prof. Baik, sebentar. Ini ke gambar barusan. Gambar dulu. Ketika tadi mengatakan bahwa wa-nya adalah istiqnaf, maka Bapak harus menghentikan kalimat jawab sampai wa, dan harus ada garis tegas di situ, mubtada khobar. Itu adalah harus ada garis tegas, gitu ya. Ini belum memperbaiki, cuma mau memberitahu Bapak, kalau tabelnya seperti tadi, maka gambarnya antara hal dan mubtada itu harus ada garis tegas. Karena itu kalimat baru. Ngerti maksudnya? Karena wawunya istiqnaf. Ya. Dan kalimatnya berhenti di sebelum wawu. Di bil haqqi, kalimat jawabnya. Gitu ya. Oke? Ngerti maksud saya? Ngerti Prof. Oke. Nah, oke. Sekarang baru ke perbaikan, ke tabel. Baru ke tabel. Yang 12 sampai ke kiri kan. 2 kiri terus kiri. 12 sampai 15 tidak perlu dibahas karena itu sama dengan yang tadi perbaikannya. Mari kita bahas yang di atas ya. Yang sampai 11, 1 sampai 11. 3, yang 1 2 nggak usah dibahas juga. 3 sampai 11 coba lihat ada beberapa perbaikan nggak dari teman-teman? Ya, yang pertama kalau menurut saya, Pak. itu maf'ul Silakan. bih. Pak Taufik dulu baru bisa Parangkuti ya. disatuin ya? Silakan. Ya, Pak udah. Taufik, Parangkuti baru Ibu Lisma. Silakan. Baik, Taufik Marjuan ya Pak Muslim ya. Iya ya. Kalau enggak Pak Taufik memperbaiki diri sendiri jadinya. Iya, ini aja sih sedikit di baris 45 itu bainana wa baina qaumina itu kan. Itu kan udah disebut tadi zorof. Maka di konsekuensinya di nahwu itu dia maf'ul fih bukan bih. Oke. Tuh. Kemudian dan itu panjang maf'ul fihnya sampai jadi bainana wa baina qaumina. Itu maf'ul fihnya sampai ke situ. Karena waw digabung itu dengan waw wawu. atof. waw atof. Ya. Mana digabung dengan mana? Dia mematupkan. Bainana Ya. wa baina Matub. qaumina. Jadi 4 sampai 9 di kolom nau itu adalah Matub maf'ul ke. fih. Ya, sebentar ulangi. Bertahap. 7 8 9 dimaktubkan ke 45. 45. Nah, jadi bukan 35, hati-hati. Ya. Kalau 35 itu berarti kan kalimat fi'il fa'il maf'ul fih. Ya. Nah, kalau itu kalimat yang di bawahnya kan bukan kalimat, tidak bisa. Jadi yang dimaktubkan kalau itu adalah dorob madrub terhadap dorob madrub gitu. Kalau itu kalimat terhadap kalimat. Nah, ini sehingga maktub ke 45 bukan kepada 35. Udah clear ya? Baik. Kemudian Maka nomor 45 itu tidak perlu MMI gitu kira-kira ya. Nah, ya. nomor 45 tidak perlu MMI karena DM. Karena 45 digabung ke 789 oleh si wau, maka maf'ul bihnya boleh ngageblek. Apa itu, Pak? Ngageblek itu satu kesatuan di merge. Oh ya, ya. Anjing dia. Black. Salah tempat kita, Pak.
Tinggal di Bandung nggak bisa Sunda. Kalau di Bandung nggak bisa Sunda itu salah itu. Ya itu salah Salah tempat, pergaulan. salah tempat. Terlalu kata Pak gitu dulu. Rangkuti. Oke. Apa ada lagi? Nih perbaikan ada lagi nggak? Ya, boleh lanjut Pak Rangkuti, Pak silakan. Taufik. Pak Rangkuti, Oh iya Pak. Dengan begini sudah selesai Pak. Sudah terjawab Pak. masih salah. Tadi Ibu Lisma, Pak Muslim, saya belum tadi selesai. Oh, oh silakan Pak Marjohan. Pak Marjan. Nyaut bapak saya di sana. Ya, jadi tadi kan bainana wa baina qaumina itu maf'ul fih ya kan karena ada zarf situ. Maka timbul pertanyaan. Kemudian bil haqqi jelas hal di situ, jar majrur hal. Nah, timbul pertanyaan di atas fi'il fa'il lalu maf'ul fih lalu hal. Kemudian maf'ul bihnya di mana kan begitu, ya kan? Nah, bil haqqi ini jar majrur ini sebetulnya dia apa istilahnya ya? Dia itu muta'alaq ke sifat masdar. Jadi kita kemarin diskusi tentang ini bahwa iftah itu fi'il fa'il fi'il amar, maka kemudian dilanjutkan maf'ul fih, kemudian bil haqqi sebagai keterangan hal, maka dia muta'alaq kepada masdar yang tidak terlihat di sini madzhuf berupa masdar dari iftah atau fataha fataha yaftahu fathan. Nah, fathan madzhuf itulah sebagai masdar dan mansub dan sebagai maf'ul bihnya gitu. Tapi dia tidak kita tidak menulisnya di kolom nau, tetapi keterangan di saraf begitu. Kira-kira gimana Pak Muslim? Ya, oke, betul. Cuma nggak usah muter-muter begitu. Kalau itu makan penjelasan di. Jadi begini aja. Bil haq itu halnya kepada apa? Halnya kepada maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Tidak kelihatan. Maf'ul bihnya mana? Tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Dari fathan, keputusan. Jadi berilah keputusan. Jadi berilah keputusan apa? Keputusan yang hak. Nah, cuma keputusan yang keduanya itu tidak ditulis, yaitu maf'ul bih. Jadi hal itu selalu muta'alaq. Nah, kebetulan ini muta'alaqnya ke maf'ul bih yang tidak kelihatan gitu ya. Clear? Oke. Ya, Bahwa itu kan kemudian ada maf'ul bih itu tambahan maf'ul bihnya sebagai keterangan ya antara kami dan di antara kaum kami gitu ya. Oke, clear. Makasih Pak Marjohan. Ibu Lisma silakan. sebenarnya tadi udah dijawab oleh siapa Pak Taufik yang tadi ya udah. Yang tadi maf'ul fi itu harus satu ngegeblek kata Bapak tadi. Terus yang ini juga kan baina qaumina itu juga itu kan bukan MMI langsung aja ke dzaraf madruf gitu kan. Kecuali yang MMI-nya yang dari kaumina gitu ya. Nah, itu betul Bu Lisma. Bu Lisma yang betul nih. Hati-hati 89 harus MMI. Wajib itu. Nggak boleh enggak. Wajib itu. ya. Itu wajib kaumina karena itu kaumina gitu ya. Itu nggak ada yang lain, pasti dia MMI. Nah, tapi MMI yang dua kotakin. MMI-nya kotakin. Nah, kotakin. Nah, MMI yang dua itu adalah sebagai madrub. Madrub dari siapa? Dari baina. Maka dorob madrubnya udah betul sepanjang itu. Tapi mudhof ilainya cuma 89. Jadi sebelah kirinya diperbaiki. Nah, di nomor 7 mudhofnya dibuang. Gitu kan? Di nomor 8 dia sebagai madrub boleh gitu ya. Tapi juga dia sebagai mudhof. Bukan mudhof ilaih di situ. Mudhof nomor 8. Mudhof. Nah, baru di bawahnya mudhof ilaih doang, nggak ada madrub.
Nomor 9-nya. Madrubnya Gitu. cukup. Nah, Cukup itu di 8 aja, bener. gitu kan? Terima Ya. kasih Bu Lisma. Nah, itu perbaikannya dari Bu Lisma tadi. Boleh Sebentar, boleh Pak. minta penjelasan, Pak. Silakan. Dengan Komentar penjelasan dulu tadi, mungkin. dengan penjelasan bahwa ada mahzub masdar di situ, kan teorinya kita dulu itu Pak, kan kalau ada fiil lalu diulang lagi dengan masdar, berulang lagi fiilnya itu menjadi masdar, kan dulu maf'ul mutlak ya Pak ya. Bagaimana penjelasan Iya. dengan hal itu Pak? Ya, maf'ul mutlak itu pasti masdar. Pasti masdar. Maf'ul mutlak harus masdar. Nah, sekarang masdar, tidak semua masdar adalah maf'ul mutlak. Begitu ya. Yang penting di sini ada yang dicantoli oleh si jar majrur. Bilhaq. Nah, si bilhaq itu kemana nih ceritanya bilhaq? Ke keputusan gitu ya. Keputusannya adalah berupa isim. Isimnya mestinya ya masdar lah. Karena ini kan berilah keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang hak gitu kan. Ya. Nah, maka muncullah itu sama keputusan. Nah, dari apa namanya fathan itu dari fathan, aftah, tak fatahan gitu. Fathan masdarnya. Iya, fathan masdarnya. Ya. Tapi maksud saya fathan itu maf'ul mutlak ya, bukan ke maf'ul bih kan ya jadinya. Kan tadi pertanyaan Pak Marjohan kan, ini mana belum ada maf'ul bihnya, fi'il fa'il maf'ul fi. Kan belum ada maf'ul bihnya. Nah, kemudian sampailah kita kepada fathan itu. Ya. Fathan itulah yang dianggap maf'ul bih, padahal teorinya dulu kan pengulangan fi'il menjadi masdarnya itu menjadi maf'ul mutlak. Gimana Pak? Ya betul. Jadi gini, masdar itu bisa jadi maf'ul bih, bisa ketika maf'ul bihnya sudah ada, gitu, maka dia jadi maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak itu tambahan, maf'ul lil ajli itu tambahan, maf'ul mutlak, maf'ul lil ajli kalau maf'ul bihnya sudah ada. Ketika belum ada ya dia juga maf'ul bih. Karena yang paling wajib setelah fi'il fa'il itu maf'ul bih ketika dicari. Kalau berlebih bisa nanti jadi maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul gitu maksudnya Pak. Yes. Ya. Sebentar, Oke. Pak. Sebentar, ini yang kalau kita sekarang ini kalau pakai yang apa tetap kuning yang kalimat 11 ya, 12 sampai 15 tetap pakai kuning, ini kan nggak masalah di sini. Tapi kalau kita pakai hijau, artinya di sini jadi hal lagi kan Pak ya. Nah, ini hal yang sini, hal yang belakangan ini sama hal yang depannya kan itu berbeda. Nah, itu membedakannya bagaimana itu? Atau dikasih tulisan atau gimana Ustaz? Nih, ini dulu. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini Ya, kalau ini pakai hal. ini kan jadi 13-nya ini apa namanya 13 sampai 15 ini kan hal juga. Di sini juga hal. Nah, ini kan harus dibedakan ini antara hal yang 10 11 sama dengan yang 13 15. Membedakannya bagaimana? Membedakannya satu datar, satu berdiri. Sama hal gitu ya. Nggak gini. Kemana, gitu. Maksud saya begini. Kalau hal yang 10 11 itu kalau dia satu biji, kalau dia mufrad itu harus fathah. Masih ingat syarat daripada hal itu fathah. Ya, kalau tulisannya hal tapi ini fathah. Tapi kalau ada dua jar majrur itu dia sebetulnya halnya itu nempel ke muta'alaq ke sesuatu. Tapi kalau yang ketiga ini 13 14 15 halnya itu adalah kalimat sempurna, mubtada khobar, begitu. Sebetulnya sama aja tulisannya, cuma kontekstualnya menjadi berbeda. Kalau yang atas fi'il fa'il maf'ul bih hal itu adalah satu kalimat kuning, sedangkan yang si kuning yang bawah yang tulisannya biru saya bedakan. Biru harusnya ini tulisannya tuh ungu ya, karena di situ bila haliyah domir ke anta nomor 3 maka halnya itu harusnya ungu juga di kanan ya, harusnya biar gampang. Maka ini adalah kalimat sempurna ini si hijau ini jadi kalimat sempurna. Kok membesar kalimat sempurna. Oleh karena itu
tadi Ibu Lisma bertanya juga, mengapa harus ada bintik-bintik? Itu jawaban untuk Bapak. Kenapa harus ada bintik-bintik? Itulah menyebabkan perbedaan antara kalau hal yang depan, kalau di sini bisa dibedakan. Kalau tadi di tabel kan agak susah. Ini adalah satu kalimat mufidah sempurna sudah. Ini ada kalimat mubdidah yang menjelaskan kalimat yang itu. Maka halnya itu hal tersendiri begitu. Bedanya dengan hal yang di depan, ini mah bagian daripada kalimat ini. Gitu tuh. Sedangkan yang ini menerangkan si kalimat yang di depannya atau muhalnya itu adalah yang di depan dalam hal ini. Salah satu di antara ini ketemunya adalah si fa'ilnya yang diterangkan. Gitu. Maka dengan gambar ini menjadi lebih jelas pertanyaan Bapak tadi. Di sini makan susah. Yang satu datar, satu berdiri gitu ya. Nah itu agak susah memang menjelaskannya. Tapi ketika di sini baru jelas, oh iya makanya perlu, tadi kata Ibu Lisma, perlu bintik-bintik di sini. Karena memang ini adalah penjelas terhadap kalimat sempurna yang ini udah jumlah mufidah. Ini pun jumlah mufidah, tapi jumlah mufidah yang belakang menjelaskan sesuatu yang ada dalam jumlah mufidah yang depan. Ya. Nah, tentunya ini muncul setelah saudara Edvan, setelah saudara ada di KTI. Kalau di KBI mah susah menerangkan yang begini mah nggak akan masuk. Gitu ya Pak ya? Pak Musrif, Silakan. sedikit lagi Pak Musrif, boleh balik ke tabel ya, tabel yang. Jadi saya mau sedikit komen tentang ini ya, tugas ayat pertama sama yang terakhir. Yang ada wa anta khairul, yang pertama tadi kan wa anta khairul rahimin ya. Syahidin. Nah, di sini. Rahimin. Ya. Bedanya adalah kan tadi kita sampai mengoreksi terjemahnya ya, karena Ya ini ada karena. Ya karena dia jadi haliah daripada. Nah, di diskusi kelompok 1 kemarin, bedanya dengan ayat yang ketiga, antara yang pertama yang ketiga sama-sama wa anta khairul, ya kan? Yang pertama ini dia sebenarnya, jadi kalau kita rubah sedikit susunan terjemahnya ya, wa anta khairur rahimin, oleh karena engkau adalah sebaik, boleh yang pertama dulu? Ya itu yang pertama. Enggak, yang pertama. Nah ini. Oh ya. Nah, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat, maka arhamna. Jadi dia hanya ke arhamna maksud saya di sini, tidak ke yang sebelumnya. Sementara ayat yang ketiga tadi wa anta khairul fatihin, oleh karena engkau adalah sebaik-baik keputusan sama. Maka keseluruhannya, maka dari 4 ke sampai bilhaq itu, gitu maksud saya. Muhalnya maksudnya. Iya. Nah, muhalnya, gini. Muhalnya. Jadi kalau tadi di awal kalau nggak salah dengar saya tadi. Iya, begini. Muhal itu ya, muhal itu hal yang dijelaskannya itu siapa gitu. Ini yang dijelaskannya itu si engkau. Si engkau yang apa? Yang memberi si pengambil keputusan, maka berilah kami keputusan. Kalau yang pertama, siapa? Engkau juga. Siapa engkau itu? Pemberi rahmat, maka berilah kami rahmat. Sama. Karena engkau pemberi rahmat, berilah kami rahmat. Karena engkau adalah pemberi keputusan, maka berilah kami keputusan. Sama persis. Iya. Oh, berarti saya nggak salah dengar ya. Tadi saya pikir, maaf. Yang ayat pertama tadi itu wa anta khairur rahimin, maaf tadi saya pikir dari atas ke semuanya gitu ya, tapi tetap ke sini aja, tetap ke arhamna aja kan. Jadi gini, kalau haliahnya kepada si engkau, si anta, anta siapa? Anta pemberi rahmat. Karena anta pemberi rahmat, maka rahmatilah kami. Kalau yang berikutnya, anta siapa? Anta pemberi keputusan, maka berilah kami keputusan gitu. Kalau misalnya Pak
Pak Marjohan itu pembuat uang, di depannya saya bilang, berilah saya uang karena engkau pembuat uang, gitu. Iya ya. Berarti Kira-kira begitulah. iya berarti saya yang salah dengar tadi. Berarti sama kita Pak Musrif, saya gitu. Oke, sip. Nah, saya- Mangga. Berikutnya apa? Berikutnya itu apa disebutnya itu rangkuman dan seterusnya. Silakan. Kesimpulan, rangkuman. Saya di Bali nih 1 jam lebih cepat, udah jam tidur nih. Silakan terus. Di Makassar Pak Musrif ya? Nggak di Bali saya. Hah? Di Bali. Denpasar ya. Oh, Denpasar. Ya, kena Berarti banjir kan Pak ya. Den itu artinya saya pasar tuh ya pasar, saya di pasar berarti. Den Lape. Denlape itu. Mangga silakan Pak Taufik yang satunya. Oke, baik Prof. Kesimpulan, ayat yang pertama, surat Al-Mu'minun 109. Pada ayat ini Allah menerangkan sebab musabab mereka disiksa dan diazab, serta jawaban yang menghina atas permintaan mereka kembali ke dunia. Hinaan itu muncul karena mereka menghina hamba-hamba Allah yang telah beriman. Maka Allah menegaskan ikrar dan pengakuan keimanan mereka kepadanya, membenarkan para rasul yang telah diutus, senantiasa meminta ampunan dan memohon rahmat Allah kepadanya. Memohon rahmat kepadanya, karena dialah pemberi rahmat yang sebaik-baiknya. Orang-orang kafir menghadapi orang mukmin itu dengan sikap mengejek, menertawakan, dan menghina. Ayat ini juga menerangkan bahwa kesibukan orang-orang kafir itu mengejek dan menertawakan orang-orang mukmin, membuat mereka lupa mengingat Allah. Sejalan dengan ayat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang. Oke. Kemudian pada surat Al-A'raf 89, ayat ini menjelaskan ucapan Nabi Syuaib terhadap kaumnya yang telah mengancam untuk mengusir dari negerinya apabila ia tidak mau menghentikan dakwahnya. Nabi Syuaib berkata, alangkah besar dosa dan kebohongan kami terhadap Allah apabila kami kembali kepada agama kamu, padahal Allah telah menyelamatkan kami dan telah menunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apabila seorang mengikuti ajaran kamu tanpa pengetahuan, dianggap sebagai orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah. Maka bagaimanakah halnya orang-orang yang sengaja mengadakan kebohongan terhadapnya? Dari penegasan Nabi Syuaib ini dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah menyelamatkan para pengikutnya dan sahabat-sahabatnya termasuk dirinya sendiri. Dan agama syirik yang dianut kaumnya, atau dapat pula diartikan bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Syuaib dari kemusyrikan. Kemudian pada sebentar, surat yang kedua, Al-Maidah 83. Al-Maidah 83. Ya. Al-Maidah 83. Ya. Dalam ayat ini diterangkan bahwa pada saat kaum Nasrani mendengar dan memahami kandungan ayat Al-Quran, ada di antara mereka yang menyucurkan air mata karena sangat terharu dan yakin atas kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang ternyata membenarkan kitab suci mereka. Mereka terharu pula oleh sifat-sifat Nabi Muhammad yang telah mereka kenal sebelumnya dari kitab suci mereka. Pada saat demikian, mereka dengan rendah hati berkata, ya Tuhan kami beriman kepadamu dan kepada Rasul-Rasulmu, terutama Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, masukkanlah kami bersama orang-orang yang mengakui kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad, yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti bahwa engkau benar-benar telah mengutus para nabi dan Rasulmu,
dan bahwa mereka benar-benar telah menyampaikan agamamu kepada umat mereka masing-masing. Itu Prof dan Bapak Ibu, kesimpulan 3 ayat yang menjadi tugas saya di pekan 23. Ya, tutup dengan doa. Saya juga Prof yang doa. Tergantung, silahkan Pak Taufik mau sendiri boleh. Ya, yang pertama, alhamdulillah saya bersyukur telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Ada banyak koreksi menjadi pelajaran saya untuk terus istiqomah mengikuti pembelajaran KTI di bawah bimbingan Pak Musrif. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga selalu diberikan kesabaran, kekuatan untuk terus menemukan kebenaran Al-Quran melalui metode terjemah Quran, metode KTI ini. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahi wa yashkuru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimika al-musallik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka innaka Rabbana amana bima anzalta wa tabana rasulah faktubna ma'a syahidan. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.